Baik, kita masuk ke acara yang ketiga. Kita undang ke hadapan kita. Kita tahu betul bahwa beliau lelah, tapi untuk menyapa anak-anaknya, untuk menyapa semua santrinya, beliau rela ikhlas untuk tetap hadir menyapa hari ini. Mari kita undang bersama-sama, berikan tempat yang sangat terhormat. Inilah Mudirul Mahadar El Kolam 3 Kampus Darul Izzah. Pada yang terhormat Kiai Al-Haj Jahid Purna Wibawa ST, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli ni'matillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sebelum saya memulai, mari kita berselawat sejenak, selawat Jibril kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih anak-anak. Biasakan sejenak saja dalam setiap hari kita mengirimkan salawat kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua umatnya mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Abnai wa ya banati al-mahbubun al-asatid wal ustadat al-muhtaramun, ummi yang terkasih dan tercinta. Pada kesempatan malam hari ini, di momentum tahun baru Hijriah, hanya ingin saya mewakili Ustazah Lilis mengirimkan salam. Beliau tidak bisa hadir pada malam hari ini karena kelelahan. Ustazah Lilis sempat sakit di Madinah, tapi alhamdulillah berkat doa anak-anakku sekalian hanya sebentar, satu malam panas, insya Allah esoknya sudah pulih kembali. Anak-anakku yang saya cintai, perjalanan ibadah yang kami lakukan adalah bagaimana merenungi apa yang dilakukan para rasul dan para nabi. Yang bisa disaksikan adalah awal mulanya kita di tahun baru Hijriah ini merupakan proses dari sebuah hijrah dari Mekah ke Madinah. Kalau boleh saya bercerita sedikit, Nabi pernah mengatakan, andai kata bukan karena perintah Allah, aku tidak akan pernah meninggalkan kota Mekah, karena kota Mekah adalah kotaku. Pada saat Islam
mulai diterima oleh masyarakat Quraisy, maka para petinggi Quraisy tidak terima bahwa Islam berkembang. Padahal Nabi kita, Nabi besar Muhammad adalah bagian daripada kabilah tersebut. Karena itu dibuatlah skema untuk membunuh baginda besar Muhammad SAW, dan dipilih para algojo dari kabilah-kabilah seluruhnya, pemuda-pemuda yang gagah perkasa. Allah memberikan peringatan, kemudian baginda besar tahu dan mendengar akan sebuah peristiwa pembunuhan kepadanya. Maka Nabi meminta kepada Ali, wahai Ali, maukah engkau untuk tinggal di tempat tidurku dan memakai selimutku? Andai kata kalau tidak kuat imannya, kalau tidak cinta kepada Rasul, mana ada orang yang tahu akan dibunuh kemudian dia mau untuk menggantikan orang yang dibunuhnya itu. Tapi karena kecintaan dan keimanan Ali, maka Ali, saya akan lakukan apa yang kau perintahkan. Para algojo sudah mengepung rumah Nabi, tapi Nabi begitu saja lewat dengan membaca surat Yasin ayat ke-9. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Maka tidak terlihatlah Nabi melewati para algojo itu. Kemudian beliau berhijrah dari Makkah ke Madinah. Kemudian dikejar, maka beliau singgah di Jabal Sur, di Gua Sur selama 3 hari dengan sahabat-sahabatnya untuk berhijrah ke Madinah. Di situ dikejar dengan kekuasaan Allah. Kemudian sudah hampir ke dalam gua itu melihat dan kekuasaan Allah, maka binatang-binatang yang disebut dengan laba-laba membuat sarangnya menutup seakan-akan tidak pernah ada manusia yang masuk ke dalamnya. Begitulah kisah sedikitnya. Kemudian ketika sampai di Madinah setelah perang Badar, pada saat perang Uhud, setelah perang Badar yang dimenangkan oleh muslimin, maka kaum Quraisy menyerang ulang dengan 3.000 tentaranya melawan 700 tentara kaum muslimin yang tadinya 1.000. Nih, hati-hati, 1.000 orang berangkat untuk berperang, tetapi pada saat sampai di tempat perang 300 orang sebagai seorang munafik keluar, kemudian kembali ke Madinah karena dia tidak mau ikut berperang, karena dia ingin menghancurkan Islam dari dalam. Pada saat perang Uhud, Nabi perintahkan, hai orang-orang yang jago untuk memanah, kau berada di Jabal Ainain. Sebutannya adalah Gunung Ainain. Disitulah para pemanah yang jago-jago itu memantau pergerakan musuh. Hampirlah kaum muslimin menang, tetapi karena tidak taat terhadap pimpinan, yaitu komando Nabi besar Muhammad SAW, mereka turun dari jabal itu untuk memperebutkan harta. Maka kaum muslimin kalah. Nabi tertusuk pipinya, Nabi tertusuk lidah, pamannya wafat, dibelah dadanya Hamzah. 70 orang sahabatnya meninggal. Kalahlah umat Islam hanya ketidaktaatan terhadap pimpinan, hanya kurangnya keimanan, hanya karena harta. Para sahabat yang membela Nabi, yang taat dengan Nabi, melindungi Nabi, berbicara kepada Nabi, ya Allah, ya Nabi, ya Rasulullah,
Kau punya kekuatan untuk meminta doa kepada Allah yang tak mungkin Allah tidak mengabulkannya. Mintalah, kami sudah kacau balau, engkau sudah terluka. Kata Nabi, akan kusimpan doaku untuk umatku, bukan untuk kalian. Untuk kita yang kumpul saja masih bercanda, yang sholat saja masih bercanda. Nabi bilang, akan kusimpan doaku untuk menyelamatkan umatku dibandingkan menyelamatkan para sahabat. Na'udzubillah, kita tidak mendapatkan syafaat beliau. Karena itu anak-anakku yang saya cintai, kalau belajar yang benar, kalau membaca buku yang benar, kalau gurumu menjelaskan ilmu, perhatikan. Karena tidak ada guna kalian belajar menghafal tapi tidak membekas dalam diri kalian. Abnai wa ya banati al-mahbubun. Sedih. Luar biasanya Nabi melihat para sahabatnya sudah berdarah-darah, sudah terluka parah, bahkan Nabi hampir saja meninggal dunia, tapi beliau tetap tidak meminta kepada Allah untuk menghancurkan kaum musuh. Beliau hanya katakan, biar kita kalah, akan kusimpan doaku ini nanti untuk umatku, umat yang tidak pernah melihatku, umat yang beriman kepada Allah dan beriman kepadaku tapi tidak berhidup bersamaku. Sedangkan kau sahabatku adalah orang yang melihatku dan berjuang bersamaku. Anak-anakku yang saya cintai, camkan ini. Kakak-kakak kelas dewasa, anak-anakku kelas SMP, perhatikan, kendalikan hawa nafsumu. Jangan hawa nafsumu mengendalikan otakmu, justru otakmu mengendalikan hawa nafsu. Anak-anakku yang saya cintai, begitu banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sebuah perjalanan hijrah ini, sehingga diperingatilah menjadi tahun baru Islam. Mudah-mudahan Ustaz Nafis tadi sudah mengatakan, kita semua bermuhasabah, kita rubah sifat kita yang buruk menjadi lebih baik. Kita niatkan kehidupan kita ke depan agar lebih baik. Anak-anakku yang saya cintai, dunia ini tidak akan lama. Bisa jadi kita termasuk kepada golongan yang terakhir hidup di dunia ini. Bahkan kita termasuk golongan yang bisa saja melihat kiamat. Dan kalian tahukah bahwa orang yang melihat kiamat itu adalah al-baqi, orang buangan. Artinya kita sudah disiksa di dunia dan disiksa di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu anak-anakku yang saya cintai, beristighfarlah kalian banyak-banyak. Nah, kita, saya, kalian, yuk mari beristighfar. Yuk mari kita selalu bersolawat. Yuk kita mari selalu mengirimkan doa untuk para Rasul kita, orang tua kita, leluhur-leluhur kita. Semoga kita semua menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Anak-anakku yang saya cintai, yang terakhir, sekali lagi, Da'izza itu adalah kemuliaan yang dicari. Apabila kalian sungguh-sungguh serius, kalian insya Allah akan mendapatkan kemuliaan itu, dapat mudah diraih. Abnai wa ya banati al-mahbubun, alhamdulillah kakak-kakak kelas kalian, saya bertemu di Mekah sana menjadi pengurus KBIH yang S2 di Mesir, yang S2 di Jordania. Mereka sedang sekolah di sana. Kemudian mereka mengurus, ketemu dengan alumni-alumni, ketemu dengan wali santri. Sungguh luar biasa. Apabila kita baik, insya Allah akan mendapatkan kebaikan.
abna'i wa ya banati al-mahbubun di dalam Al-Quran, maka itu jagalah tadi yang saya selalu sampaikan. Saya selalu mengatakan ini dan saya selalu membaca ini setiap saya memulai pidato. Di dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan qala rabbishrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alli waziran min ahli. Terima kasih, semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.